Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengadakan talk show pada malam ini tentang berburu beasiswa di Korea Selatan. Tak lupa, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan randau acara talk show berburu beasiswa di Korea Selatan pada malam hari ini. Jadi nanti talk show-nya akan diselenggarakan dalam 2 sesi dengan masing-masing sesi berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Nah, pada masing-masing sesi nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan cara menuliskan pada kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh para narasumber. Tak lupa pula acara ini diselenggarakan oleh pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Korea Selatan dengan didukung oleh Perpika atau Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Nah, langsung saja teman-teman kita mulai ke pembicara pertama. Nah, pembicara pertama kita pada malam hari ini adalah Mas Aldias Bahatmaka atau sering dipanggil dengan Mas Aldias. Beliau saat ini sedang menempuh program PhD atau S3 dengan jurusan Marine Design Convergence di Pukyong National University di Busan. Kebetulan juga Mas Aldias ini juga menjabat sebagai Presiden Perpika atau Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Saat ini saya mengundang Mas Aldias ya. Bisa mohon ditunggu sebentar. Ya, halo, tes, halo. Ya. Ya, Mas Aldias sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ridwan gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga. Jadi ini Mas Aldias. Jadi terima kasih banyak Mas sudah berkenan menjadi narasumber pada talk show malam hari ini. Ya. Nah langsung saja. Ini Mas, sebenarnya Mas itu kenapa sih memilih melanjutkan PhD di Korea? Apa alasan Mas sehingga datang ke Korea untuk belajar gitu? Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya dan alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman dari PCI, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Korea sudah mengundang saya untuk talk show malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldias Bahatmaka, biasa dipanggil Aldias. Saat ini saya sedang menjalankan program PhD di Marine Design Convergence di kampus Pukyong National University. Saya asli dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, kemudian kenapa saya memilih Korea untuk melanjutkan studi? Pada awalnya ketika dulu saya dari alumni Undip Semarang, Universitas Diponegoro. Kemudian saya melanjutkan program master double degree kerjasama antara Undip dengan Pukyong. Kemudian double degree selama 2 tahun, setahun di Indonesia dan setahun di Korea. Nah, melalui kerjasama inilah yang menjadikan saya kemudian kenapa bisa melanjutkan program PhD di Pukyong juga seperti itu. Cuman pada dasarnya kenapa? Karena memang selain daripada kerjasama antara Undip dengan Pukyong, selain itu memang Korea kita tahu khusus untuk teknologi maritimnya juga termasuk yang sekarang punya pengaruh penting khususnya di bidang saya, di bidang desain. Jadi salah satu alasan lain adalah karena Korea termasuk
punya pengaruh penting di dunia maritim seperti itu. Jadi sebelumnya Mas sudah pernah ke Korea juga sebelum sebelum ke Korea untuk PhD ini. Iya, Oh ya. Oh, lalu lalu pernah ada pertanyaan berikutnya kan saya dengar Mas itu mendapat beasiswa dari Brain Korea kan ya? iya benar, Atau BK21. iya benar. Itu sebenarnya beasiswa apa begitu? Maksudnya bisa tolong dijelaskan kepada teman-teman sekalian. Oke. Jadi BK ini adalah satu program beasiswa, sebenarnya program beasiswa termasuk apa ya? Beasiswa profesor, tetapi memiliki kerjasama dengan Kementerian Ristek di Korea. Nah, berdasarkan project, kebetulan ya Kementerian Ristek itu punya satu project tentang kemaritiman, kemudian dipilihlah universitas melalui sebuah tender project. Nah, kebetulan yang terpilih adalah Pukyong. Nah, dari situ, dari project tender itu melalui Kementerian Ristek, setiap profesor di Pukyong itu, khususnya di program saya, itu jurusannya adalah Marine Design Convergence. Jadi ada 3 jurusan yang terlibat, yaitu jurusan Teknik Perkapalan atau Naval Architect, kedua adalah jurusan Desain Grafis, kemudian yang ketiga adalah Environment. Dari 3 lab atau 3 laboratori itu, profesor memberikan dikasih satu kuota, yaitu untuk mahasiswa PhD dan master. Nah, dari situ saya berhubung sudah berada di Korea saat itu, kemudian saya discuss dengan profesor, ditawari satu program untuk melanjutkan, kemudian saya apply berkas, alhamdulillah dengan rekomendasi profesor juga akhirnya diterima seperti itu. Oh, jadi Mas itu mendaftar beasiswanya ketika ketika tadi ada kerjasama antara Undip dengan ketika mengadakan proyek kerjasama antara Undip dengan Pukyong gitu ya di sana ya. Iya. Jadi setelah saya lalu lulus S2, waktu itu mau pulang di Indonesia. Nah, kebetulan program tersebut ada. Nah, kemudian saya mendapat tawaran, akhirnya ya udah coba-coba, dan alhamdulillah mendapatkan rekomendasi dari profesor dan masuk di program tersebut. Jadi lalu Mas lalu Mas bisa kira-kira bisakah diberi dijelaskan lebih mendetail begitu bagaimana Oke. kapan saja ada pembukaan programnya atau mungkin pembukaan atau tawarannya begitu. Oke. Jadi PK ini sebenarnya sudah banyak sih, maksudnya untuk kampus-kampus di Korea, khususnya kampus negeri. Jadi memang base-nya adalah project. Kemudian brand Korea itu memang punya satu target, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing. Nah, kemudian periodenya adalah sama seperti periode masuk di universitas pada umumnya. Di bulan periode spring sama periode fall. Itu bulan berarti Maret dan bulan September seperti itu. Nah, kemudian berkasnya standar seperti ijazah, kemudian transkrip, motivasi, CV, kemudian ada beberapa riset yang sudah pernah dicapai atau mungkin sertifikat penghargaan seperti itu, dan yang tidak kalah penting adalah rekomendasi dari profesor. Nah, ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari profesor ini yang menjadi salah satu poin, nah kemudian kita apply, termasuk juga kualifikasi dari bahasa seperti itu. Kalau misalkan memenuhi, berarti nanti ada tahap selanjutnya yaitu kesehatan.
Nah, nanti setelah berkas keterima, lolos, kemudian medical check up, kalau misalkan sudah Medical check selesai semua, ya berarti bisa diterima. Seperti itu. Ah, kalau Mas, apakah ada syarat minimal misalnya bahasa Inggris dari TOEFL atau mungkin TOEIC apa bukan atau mungkin IELTS gitu? Iya, kalau untuk syarat bahasa Inggris, setiap universitas memiliki peraturan masing-masing ya. Maksudnya standarnya sih kalau untuk di Korea masih TOEFL ya. Jadi seperti TOEFL itu masih ada yang minimal 500, ada yang minimal 530. Cuman kalau untuk di kampus Pukyong sendiri, standar minimal adalah 500 untuk TOEFL paper base, seperti itu. Oh, betul. Mungkin kalau untuk kampus yang Kalau lain beda-beda seperti itu. oh, beda. Jadi tergantung kampus masing-masing gitu kan ya? Iya, karena kebetulan Lalu apakah juga sih, ada- ya gimana? Ya, maksudnya ya bagaimana? Sorry, maaf tadi. Ya, karena kebetulan juga ada yang mensyaratkan bukan hanya bahasa Inggris tetapi bahasa Korea seperti itu. Oh, bahasa Korea juga sebagai syarat Iya, gitu, Mas. beberapa universitas juga ada yang disyaratkan untuk minimal topik seperti itu. Dan ada juga Oh, minimal topiknya itu nanti ketika lulus. Seperti universitas oh, di Busan juga ada itu namanya Dong-A, kemudian Dongso juga. Mereka bukan syarat masuk, tetapi nanti ketika sudah selesai harus minimal topik 4 untuk lulus. Seperti itu. oh malah jadi syarat lulusnya. Oh. Iya, Oh, berarti syarat-syarat masing-masing. seperti itu bisa langsung dicek di website universitasnya kan ya? Mas? Iya, bisa dicek di universitasnya dan di departemen. Oh, departemen. Oh, iya. Iya. Karena biasanya kalau misalkan informasi seperti beasiswa yang saya terima ini termasuk tidak dibuka secara umum. Jadi tidak seperti beasiswa KGSP. KGSP kan memang dibuka secara umum, kemudian ada tahapan yang termasuk jelas gitu ya. Kemudian Iya. ada juga beasiswa seperti di Indonesia mungkin LPDP seperti itu. Nah, kemudian beasiswa BK21 ini termasuk beasiswa yang termasuk dikatakan tertutup seperti itu. Jadi kita harus mencari sendiri informasi apakah universitas itu memiliki kerjasama dengan kementerian seperti itu. Kalau misalkan memang iya, biasanya sih ada beasiswa BK seperti Oh, itu. gitu. Ya, untuk teman-teman, saya mau menambahkan kalau yang tadi beasiswa KGSP yang disebutkan oleh Mas Alias tadi itu adalah beasiswa dari pemerintah Korea yang insya Allah nanti akan kita bahas pada sesi kedua. Nah, lalu Mas, tadi kan kita sudah membahas masalah aplikasi. Iya. Lalu, selain kita sekarang membahas kegiatan lain Mas di selain kuliah. Nah, kan Mas juga sebagai presiden Perpika kan ya, atau PPI-nya Korea Selatan begitu. Nah, itu Mas bisa tolong begitu misalnya jelaskan Perpika itu sebenarnya apa sih, lalu kegiatannya apa saja di sana? Oke. Jadi terima kasih. Kebetulan saat ini saya diamanahi sebagai presiden Perpika untuk periode 2017 sampai 2018. Pada mulanya sebelum menjadi presiden Perpika juga alhamdulillah diamanahi sebagai lurah di wilayah 3. Nah, Perpika ini merupakan satu perhimpunan mahasiswa Indonesia di Korea yang memiliki 3 wilayah. Wilayah di utara, kemudian wilayah di tengah, dan wilayah di selatan. Utara itu berarti sekitar Seoul, wilayah 2 itu berarti sekitar Daejeon, wilayah 3 itu Busan dan terdekatnya, seperti itu. Nah, kebetulan saat ini Perpika sudah generasi ke-13. Jadi dari tahun 2002, Perpika ini bukan hanya tempat atau wadah untuk kumpul-kumpul saja, tetapi kita juga bisa memfasilitasi teman-teman yang memiliki beberapa minat dan bakat. Kita ada beberapa kementerian juga, termasuk Kementerian Riset, ada Pengembangan Sumber Daya, ada Kementerian Pemuda Olahraga, ada Kementerian Hubungan Luar,
kemudian ada Kementerian IT, Kominfo, dan tidak kalah penting juga beberapa informasi terkait masalah beasiswa juga kita biasanya sharing di situ. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman butuh informasi, kita ada link website sendiri www.perpika.kr, nanti bisa diakses di sana. Semua informasi beasiswa kita juga biasanya inform ke sana. Dan selain itu kita juga punya sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan kita ada beberapa PJ kampus yang mungkin teman-teman jika membutuhkan informasi bisa kontak langsung ke teman-teman PJ kampus seperti itu. Jadi kegiatan saya selain kuliah juga ikut organisasi untuk Perpika ini, seperti itu. Oh. Ya. Oh ya, jadi dengan ikut Perpika itu kita juga apa namanya ya, bisa ikut berorganisasi gitu ya Mas, gak cuman kuliah Iya. aja gitu di Korea Selatan. Iya, karena jujur kalau misalkan saya mungkin kalau misalkan tidak ikut Perpika juga saya tidak dapat informasi beasiswa juga salah satunya. Seperti itu. Oh. Iya iya iya. Oh Mas Karena- dulu dapat iya. infonya dari Perpika juga? Iya, dulu saya dapat info dari Maksudnya- teman saya seperti itu. Kebetulan beliau ada di Perpika juga, dan kebetulan juga Presiden Perpika sebelumnya 3 tahun yang lalu, kebetulan namanya Mas Rio seperti itu. Nah dari situ saya dapatkan informasi kalau ada beasiswa namanya BK seperti itu. Nah oleh dari itu Ah. baru saya apply melalui program tersebut. Jadi mungkin kalau tidak ikut organisasi mungkin tidak dapat info apapun seperti itu. Jadi organisasi sangat penting. Iya iya memang iya sih, meluaskan jaringan juga. Benar. Ya. Lalu apa ya namanya? Kan pasti ada apa event-event yang besar begitu Mas di Perpika. Oke, iya. Ya itu ada apa saja ya? Oke. Jadi untuk Perpika ini kita juga ada kegiatan yang paling besar juga termasuk salah satunya adalah ada CISAT, yaitu conference untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Korea. Kemudian yang kedua ada Perpika Olimpik, yaitu ajang olahraga untuk teman-teman yang ada di Korea. Kemudian kita juga punya kebudayaan, yaitu Semarak Indonesia, itu tentang event kita promosi budaya Indonesia yang ada di Korea. Dan kegiatan-kegiatan kecil lainnya seperti diskusi interaktif, talk show, kemudian ada gathering yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk kumpul kita biasanya gathering itu dilakukan minimal setahun 2 kali atau setiap semester, Oh, seperti itu. ya. Oke. Oh gitu. Oh, ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas juga masalah kegiatan Mas juga kan ya Iya, di luar kampus. Nah, kalau misalnya untuk hidupnya nih Mas, hidup di Korea. oke. Nah, kan pasti teman-teman juga penasaran gitu kalau misalnya di kampus itu apakah susah atau tidak gitu untuk beribadah. Lalu Oke. sholat Jumatnya bagaimana? Apakah ada juga atau tidak? Oke, untuk masalah kehidupan sehari-hari, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu ya. Iya. Ketika bangun tidur, kalau untuk ibadah sehari-hari, saya biasanya kalau misalkan sholat zuhur sama asar itu di lab, tapi kebetulan juga sebenarnya di kampus saya itu ada musola. Jadi ada musola Al Pukyong namanya, karena kebetulan namanya Pukyong, jadi Al Pukyong seperti itu. Kalau Alpuk yang Iya. Kemudian kalau untuk kegiatan sholat Jumat untuk di daerah Busan itu teman-teman biasanya sholat Jumatnya di daerah Dusil, kalau tidak di daerah Sasang. Nah kebetulan juga untuk sholat Jumat ini biasanya tergantung kondisi lab ya. Jadi terkadang ada profesor yang tidak mudah untuk melaksanakan sholat juga. Cuman alhamdulillah kami selama ini dikasih kemudahan untuk sholat seperti itu. Yang penting sebenarnya adalah izinnya jelas,
hanya untuk sholat seperti itu. Kemudian setelah itu untuk masalah makan, beberapa teman-teman ada yang tinggal di dormitory, ada yang tinggal Iya. di luar. Nah, di luar itu biasanya rata-rata sih one room seperti itu. Ada yang ghostitel. Jadi kalau ghostitel mungkin lebih kecil seperti itu ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang di dormitory mungkin agak lebih sulit untuk makan karena biasanya makanan yang disediakan apa ya? Menunya itu babi seperti itu. Jadi kalau misalkan mau aman, saran saya sih mungkin tinggal di luar. Jadi tinggal di luar karena kalau di luar itu kita bisa masak. Nah, kemudian kalau di dalam pun berarti kalau beberapa universitas ada yang memperbolehkan untuk masak, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan makanan halal sulit atau tidak sebenarnya tergantung kita. Kalau misalkan dari teman-teman biasanya kita membeli makanan di atau bahan-bahannya di Asian Mart seperti itu. Nah, di sana ada produk-produk makanan yang halal seperti itu. Dan juga sekarang sudah mulai banyak yang jual bahan-bahan halal seperti daging seperti itu, dan itu bisa diantar atau online. Jadi kita tinggal pesan melalui satu website dan kita tinggal order, nanti transfer. Kalau misalkan tinggal di luar ya udah berarti tinggal dimasak seperti itu. Tapi praktis juga ya sekarang. Iya. Tapi kalau untuk di sekitar kampus mungkin agak susah ya, maksudnya mendapatkan makanan yang halal gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kita ya cari makanan-makanan yang aman untuk kita seperti itu. Misalkan seafood atau ikan. Iya. Seperti itu. Ya. Lalu Mas, apakah di kampus tuh ada seperti komunitas muslimnya begitu? Iya. Kalau di kampus saya itu ada komunitas mahasiswa muslim. Jadi kita biasanya internasional. Jadi bareng dengan teman-teman muslim dari negara lain seperti itu. Kita biasanya juga kalau kegiatan, kita lebih seringnya sih kegiatan di saat bulan Ramadan. Itu semacam ya saat taraweh bersama, kita bareng-bareng. Kemudian di taraweh itu kita pernah juga melakukan semacam kajian gitu, gantian kajiannya dengan teman-teman internasional. Nah, kemudian kita juga biasanya kalau bulan Ramadan itu ada buka bersama. Nah, jadi pas buka bersama kita bukan hanya teman-teman muslim saja yang kita undang, tapi teman-teman Korea dan non-muslim kita juga mengundang seperti itu. Sekaligus memperkenalkan bahwa ini adalah periode Ramadan untuk teman-teman muslim. Jadi di saat Ramadan kita tidak bisa makan atau kita harus puasa. Paling tidak memberi informasi kepada mereka. Seperti itu. Oh iya, jadi bisa berdakwah sekaligus gitu ya Mas? Iya, benar. Cara tidak langsung ya? Iya. Oh, lalu Mas, ini ada pertanyaan terakhir. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau apply beasiswa itu, kira-kira Mas ada tips dan saran tidak ya? Atau ya kurang lebih tips dan saran gitu? Oke. Jadi tips dan sarannya yang pasti kalau dari saya untuk program BK ini, yang pertama adalah teman-teman kalau misalkan punya punya bahasa Korea mungkin itu lebih diprioritaskan. Jadi misalkan punya topik seperti itu. Tapi kalaupun tidak masalah karena tidak semua. Tapi yang penting adalah TOEFL. Kemudian yang kedua IPK. Kalau misalkan teman-teman biasanya kalau di Indonesia kan standarnya 0 sampai 4 ya skalanya ya. Kalau di sini kan 0 sampai 4,5. Mungkin kalau IPK di Indonesia berarti minimal atau kalau bisa di atas 3,3 seperti itu untuk IPK. Kemudian motivation letter itu penting karena kita biasanya teman-teman itu gagal ketika menulis motivation letter. Jadi sebisa mungkin motivation letter ini seperti surat sih. Jadi surat untuk membuat
profesor itu yakin untuk menerima kita. Itu penting. Oh. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika teman-teman punya publikasi atau pernah ikut lomba atau punya sertifikat atau punya piagam apapun yang menunjukkan teman-teman ini memiliki satu kelebihan dibandingkan yang lain, itu jadi satu poin plus juga untuk dapat diterima. Jadi tipsnya adalah teman-teman punya motivasi yang kuat pertama, usaha yang gigih, karena kalau misalkan teman-teman tidak ada usaha juga susah. Kemudian usaha kan tadi sudah saya sebutkan dari TOEFL, kemudian kalau bisa bahasa Korea, kemudian motivation letter, dan yang tidak kalah penting adalah doa. Jadi doa. ya terakhir itu doa, serius. Kalau misalkan kita udah usaha tapi tidak doa, ya susah juga seperti itu. Jadi harus berimbang antara usaha dan doanya. Iya, gitu ya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih. Jika misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung komen di Facebook. Sebentar, saya itu juga coba lihat kalau ada pertanyaan atau tidak. Ya, itu ada yang nanya tuh di bawah, kalau nggak salah dari ST Umairah. Oh ya, sebentar. Ya, sebentar Mas ya. Iya. Ya, ada pertanyaan dari S. Tumairo. Apakah ada B1 S1? Jika ada, apa saja persyaratannya? Sebentar, mungkin ini bisa saya jawab saja. Nanti, insya Allah setelah ini kita akan pada sesi 2 akan ada penjelasan beasiswa S1 dari narasumber yang lain begitu. Oke. Ya, jadi bisa ditunggu saja. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan dari Ade Rahma. Selain pendaftaran kapan buka Kak? Terus selain KGSP adakah yang lain beasiswa? Ini juga ya mungkin pendaftarannya kapan buka Mas, mungkin bisa ditekan ulang lagi gitu. Oke. Jadi sehingga untuk BK itu sendiri ya. Oke, jadi beasiswa itu dibuka setahun 2 kali. Periodenya adalah periode spring sekitar bulan Maret. Seperti itu. Cuman pendaftarannya berarti 2 bulan sebelumnya. Berarti bulan Desember akhir itu sudah dibuka. Kemudian periode kedua adalah fall. Fall itu berarti bulan September. Berarti sudah mulai dibuka bulan Juli akhir. Seperti itu. Jadi pembukaannya sekitar bulan Desember dan bulan Juli kan ya Mas? Iya benar. Desember dan Juli. Ya. Ya, lalu ada lagi pertanyaan dari Siti Ramadewi. Ini menanyakan tentang motivation letter. Itu lebih ke bagaimana begitu Mas? Mungkin Mas bisa lebih menjelaskan motivation letter. Jadi sebenarnya motivation letter itu adalah rangkuman singkat dari CV kita. Kadang beberapa profesor itu jarang melihat CV, lebih banyak ke motivation letter. Jadi bagaimana ya kita bisa merayu profesor seperti itu. Nah, di motivation letter ini kalau misalkan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, itu yang pertama adalah kita memperkenalkan diri kita secara singkat. Kemudian yang kedua, kita mempromosikan diri kita melalui kelebihan-kelebihan kita. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin kita sudah membaca atau melihat bagaimana sih riset yang dilakukan oleh profesor yang kita incar tersebut, sebisa mungkin dikaitkan dengan riset yang akan kita lakukan, sehingga pada nantinya profesor tertarik untuk memilih kita karena satu bidang dengan penelitian beliau. Dari situ kita kuatkan lagi dengan kalau misalkan kita punya publikasi, kita jelaskan di motivation letter tersebut. Seperti itu. Oh ya. Lalu ada pertanyaan lain dari Chandra Saigustia. Ya. Ini menanyakan jumlah beasiswa untuk doktoral itu
per bulannya berapa gitu, dan berapa biaya dormitory atau flatnya per bulan? Oke. Jadi kalau untuk doktoral sendiri untuk beasiswa BK itu standarnya adalah 1 juta won. 1 juta won berarti sekarang kursnya kan 12, berarti sekitar 12 Ya, juta 12 juta per bulan. Kemudian kalau untuk biaya hidup untuk di dormitory itu setiap universitas masing-masing ya. Kalau untuk di kampus saya di Pukyong, dormitory itu 1 semester untuk 4 bulan sekitar 1,3 juta won. 3 juta won. Iya, 4 bulan. 4 bulan ya. Satu Tapi semester kalau berarti itu, Mas. iya, berarti nanti 2 bulannya bayar lagi seperti itu saat liburan. Nah, kalau untuk yang flat atau tinggal di luar atau kita sebut one room, itu standarnya sekitar 300.000 won 1 bulan. Ya, per bulan. Per bulan. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk beasiswa master, nominal yang diberikan adalah sekitar 600.000 won per bulan. Berarti agak berbeda begitu ya, Mas, antara Iya. master dengan PhD. Iya, master 600, PhD 1 juta, seperti itu. Oh, master PhD 1 juta. Ya, lalu ada pertanyaan lain, Mas, dari Fikri Ainur. Iya. Itu apa? Menanyakan tips untuk survive gitu ketika kuliah di Korea. Karena katanya sistem pendidikan di Korea kan terkenal dengan persaingan yang sangat tinggi gitu. Iya. Ya, jadi tips-tipsnya bagaimana? Oke, jadi kalau untuk tips untuk survive atau bertahan itu macam-macam ya. Bertahan hidup, bertahan untuk kuliah, seperti itu ya. Kalau untuk bertahan hidup itu yang pasti lifestyle kita, tergantung dari lifestyle. Lifestyle. Ketika teman-teman dapat uang banyak tetapi pengeluarannya banyak ya juga susah untuk hidup gitu ya. Jadi kebetulan pengalaman saya selama ini memang saya selalu mencari roommate atau teman kamar. Sebisa mungkin saya tinggal bersama teman gitu, karena akan lebih murah. Kemudian untuk makan juga bisa dibagi 2 seperti itu. Kemudian untuk bertahan hidup sudah ya tadi ya, gaya hidup berarti. Iya. Berbanding lurus dengan gaya hidup. Kemudian untuk bertahan saat kuliah, karena memang notabene kalau misalkan teman-teman yang master ataupun doktoral, standarnya memang kita harus lebih banyak standby di lab. Untuk kerja di lab, dalam istilahnya adalah kerja dengan profesor seperti itu. Jadi ya yang paling penting adalah menjaga hubungan baik dengan profesor. Itu pengalaman dari saya dan juga pengalaman dari teman-teman. Jadi sebisa mungkin jaga hubungan baik dengan profesor. Kemudian sebisa mungkin selain jaga hubungan baik, teman-teman juga menunjukkan antusias untuk belajar. Jadi profesor itu lebih senang melihat progres. Seperti itu. Jadi progresnya seperti apa, teman-teman paham betul apa yang teman-teman lalui. Seperti itu. Jadi kalau untuk bertahan kuliah, teman-teman harus jaga hubungan baik dengan profesor dan juga tunjukkan progres yang baik. Kalau untuk bertahan hidup, gaya hidup harus diatur seperti itu. Oke, Mas. Lalu ada mungkin dua pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Yang pertama, kalau misalnya pernah kuliah di Korea program pertukaran pelajar atau student exchange, Iya. kemudian selesai, itu apakah bisa ada kesempatan untuk dapat beasiswa lagi atau tidak? Gitu. Oke. Bisa sih, sangat memungkinkan. Makanya ketika teman-teman berada di Korea sudah punya kesempatan ke Korea, seharusnya itu lebih mudah. Karena teman-teman bisa langsung ngobrol dengan profesor gitu. Seperti saya dulu kan juga sama. Saya pernah ke Korea dulu, tapi setelah itu saya mencari informasi di sini, kemudian nanya-nanya ke senior, ke profesor.
diskusi gitu, dan buktinya saya bisa seperti itu. Ya, lalu ini ada banyak pertanyaan, tapi kita akan ke sesi kedua. Jadi ini pertanyaan terakhir ya, dari Oh ya, Wulan Natalia. Ya. oke. Jadi misal nanya tentang kerja setelah kuliah di kerja di Korea setelah selesai kuliah. Itu apakah misalnya nanya pertanyaannya ketika kita sudah lulus, apakah nanti bisa kerja di sana begitu atau bagaimana? Lalu apakah bisa apakah ini sepertinya pertanyaan ke Masnya sendiri, apakah Mas akan pulang ke Indonesia atau tetap stay di kerja di Korea begitu? Oke, jadi setelah di Korea, nanti kita kerjanya bagaimana gitu ya. Terus kemudian kalau setelah lulus, kalau mau kerja di Korea ya bisa, kalau mau di Indonesia juga bisa. Cuman kalau misalkan kerja di Korea memang standar gajinya memang lebih tinggi seperti itu. Cuman biaya hidup juga termasuk tinggi di Korea. Tapi balik lagi sih tergantung gaya hidup kita. Kalau untuk saya pribadi, saya masih berusaha untuk bisa bekerja di Indonesia seperti itu. Oh ya. Mas, maaf tadi ada satu pertanyaan yang sepertinya cuma bisa dijawab di sesi ini gitu Mas. Oke, silakan. Jadi satu lagi gitu ya Mas ya. Ya, Ini silakan. ada untuk beasiswa profesor? Apakah ini pertanyaan dari Heru Agung Saputra. Nah, apakah untuk beasiswa profesor, apakah background penelitian S1 dan S2 dan yang nantinya akan diambil waktu PhD itu berbeda? Apakah itu akan mempengaruhi peluang untuk diterima atau tidak gitu? Jadi saya ini kebetulan sudah penelitian S1 dan S2-nya berbeda. Jadi dan sudah mengajukan beberapa aplikasi ke kampus seperti SKKU, Busan National University dan Pukyong, tapi masih belum dapat begitu katanya. Nah, apakah gitu. berpengaruh begitu Mas? Background penelitian. Jadi kalau masalah background penelitian sebenarnya sih mungkin kayak karena nantinya adalah teman-teman ini memang bekerja untuk profesor, jadi kalau misalkan berbeda background memang agak susah. Jadi sebisa mungkin yang linear dengan profesor seperti itu. Makanya mungkin kalau misalkan tidak diterima bisa jadi karena itu. Tapi kalaupun tidak, sebenarnya ada hal lain karena mungkin persaingan seperti itu. Jadi mungkin persaingannya termasuk cukup ketat. Biasanya beberapa aplikan itu dia ada yang sudah memiliki publikasi seperti itu. Nah, mungkin itu juga salah satu, meskipun beda bidang, tapi ketika teman-teman punya publikasi, itu bisa jadi tetap diterima, karena artinya teman-teman punya progres yang bagus ketika menjalankan kuliah seperti itu. Tapi alangkah lebih baik memang satu bidang, karena biasanya profesor itu kan tidak mau mencari mahasiswa yang masih belajar gitu ya. Jadi bisa mungkin nyari mahasiswa yang sudah tahu betul apa yang akan diteliti. Jadi tidak terlalu banyak nanya seperti itu. Karena jujur ketika kita kuliah nanti di Korea itu benar-benar dilepas. Maksudnya kita belajar sendiri, terutama apalagi PhD. Karena PhD itu dianggap sudah paham betul teori dasar seperti itu. Jadi memang kebanyakan profesor lebih memilih yang linear satu bidang. Ya, mungkin sesi yang pertama ini kita akhiri saja, begitu sudah waktunya. Jadi terima kasih banyak Mas sekali lagi sudah mau berbagi waktu dan informasinya pada malam hari ini. Sama-sama. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga dan mungkin bisa menginspirasi gitu teman-teman yang lain yang mungkin tertarik untuk menyusul ke Korea. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama. Ya, saya tutup ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi 2 dengan narasumber yang berbeda. Narasumber kita kali ini adalah Mas Muhammad Faras bin Bari Zaid atau biasa dipanggil Mas Faras.
Beliau saat ini sedang mengambil program S1 jurusan Civil Architectural and Environmental Engineering di Korea University. Nah, beliau ini juga merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Korea. Oh iya, halo. Halo. Ya maaf tadi Ya, halo, tadi halo. keputus ya, maaf juga teman-teman Iya, semua. iya. Tadi Iya, tiba-tiba iya. internetnya ada gangguan gitu. Ah, 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 Nah, ah. tadi kita lanjutkan saja gitu. Jadi Mas kan tadi menjelaskan tentang apa? Sampai S1-nya ya, S1 5 tahun. Jadi kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk Ya. beasiswa S1-nya tuh untuk undergraduate degree itu ada program 5 tahun. Terus kemudian associate degree-nya itu ada program sekitar 3 tahun. Jadi yang tahun pertama untuk masuk sekolah bahasa, kemudian tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya itu untuk belajar associate. Nah, untuk dokumennya sendiri yang perlu dipersiapkan yaitu bisa di-download, ada guideline-nya. Jadi nanti masuk ke website NID. Itu nanti ada download jadi official guideline-nya dari NID. Dokumennya normal sih. Jadi ada application form dari NID. Kemudian ada personal statement juga, kemudian ada study plan juga. Kemudian tuh ada surat motivation letter sebanyak kurang lebih dua buah surat nggak salah. Gitu untuk tata caranya. Nanti untuk prosesnya, untuk prosesnya sendiri setelah pendaftaran dari bulan Oktober itu nanti teman-teman akan dihubungi langsung lewat pihak kedutaan besar. Nanti untuk diminta interview langsung di kedutaan besar di Jakarta. Nanti diseleksi berapa orang, kemudian nanti pihak kedutaan besar Korea Selatan akan memasukkan dokumennya itu ke pihak NID. Nah, NID langsung masuk, jadi masukin dokumennya itu ke pihak universitas yang didaftar. Misalnya nanti daftarnya ke SNU, Yonsei, sama Korea University. Nah, yaudah nanti dokumennya masuk ketiga itu. Nah, tinggal dihubungi deh nanti mana yang diterima, nanti bakal dihubungi dari pihak universitas. Gitu. Ya. Ya, lalu Mas setelah interview itu apakah bisa langsung berangkat atau ada proses lainnya? Setelah interview, Setelah Mas kan tadi dihubungi kan, habis itu dihubungi bisa langsung berangkat begitu berarti? Enggak sih. Jadi biasanya tuh setelah setelah interview yang pertama, kalau dulu saya interviewnya ada sekitar 3 kali Jadi yang pertama itu dari 3 kali. Jadi pihak yang pertama tuh dari pihak kedutaan besar Korea Selatan. Kemudian pihak yang kedua tuh dari NID, terus yang terakhir itu dari pihak universitas. Kalau saya sih dulu gitu, kalau saya dulu gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau angkatan bawahnya sudah berubah. Gitu. Oh ya, lalu Mas tadi kan juga nyebut ada GSP itu ada S1, S2, S3 gitu. Iya, ada. Nah itu S2, S3 apakah waktunya berbeda juga atau bersama-sama dengan S1? Nah, untuk waktunya sendiri, setahu saya itu kalau untuk undergraduate, jadi untuk S1 itu bulan sekitar tadi September akhir sampai Oktober awal. Terus kemudian kalau untuk graduate student, jadi including master sama PhD, itu kalau nggak salah bulan Februari sampai awal Maret. Nah, mungkin kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah Februari sampai awal Maret. Tata caranya lumayan sama, mungkin ditambah tadi ya bagian penelitian yang mungkin beberapa sudah dibahas sama narasumber awal oleh Mas Aldias. Oh ya. Lalu kan
KGSP itu butuh setahun belajar bahasa Korea dulu kan ya, Mas? Betul. Ya, itu apakah ada apa misalnya level minimum yang harus dicapai atau apa misalnya apakah harus lulus bahasa baru bisa masuk universitas atau bagaimana begitu? Wah, ini jadi berbagi Sih, ya. berbagi suka duka. Jadi nanti selama setahun yang pertama itu belajar bahasa dulu, belajar bahasa Korea. Nah, untuk S1 untuk catatan itu jadi pihak pemerintah Korea mewajibkan kita lulus topik level 3 dulu minimum selama 1 tahun sebelum bisa masuk ke universitas yang udah kita pilih. Jadi harus level 3. Nah, kalau misalnya nggak lulus gimana, Mas? Nah, kalau nggak lulus nanti bisa extend. Jadi diperpanjang sama pihak pemerintah Korea Selatan selama 6 bulan. Jadi totalnya 1,5 tahun. Nah, kalau nggak lulus lagi, nah itu nggak tahu aja. belum ada gitu. Tapi maksimum kalau saya tahu sih 1,5 tahun. Gitu. Harus lulus topik level 3. Ya Allah mau nambahkan catatan kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin topik itu seperti TOEFL-nya Korea begitu. Jadi apa tes provisi tes kemampuan bahasa Korea. Nah, nah lalu masih tadi kan seputar aplikasi begitu ya Mas. Nah ini kita masuk ke seputar kuliah gitu. Nah kalau kan menurut Mas apa sih bedanya gitu antara kuliah di apa kan saya dengar Mas pernah 1 semester di Indonesia atau kurang pernah kuliah sedikit di Indonesia? Kurang itu di kurang ya? itu di saya pernah kuliah sekitar, jadi ceritanya setelah kemarin dulu nggak keterima di ITB itu saya sempat masuk UNS Solo lewat jalur mandiri, keterima saya di jurusan teknik industri. Nah saya di sana tuh kurang lebih cuma sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan di sana. Pernah 3 bulan di sana gitu. Ya tapi maksudnya kan sudah pernah sedikit gitu mungkin Mas bisa gitu tahu misalnya bedanya apa gitu yang dirasakan ketika saat itu dengan kuliah di Korea. Kalau yang saya rasakan sih di Korea ini orang Korea pinter-pinter semua, saya nggak tahu kenapa ya. Orang Korea semua pinter-pinter, jadi orang Korea ini kalau nggak tahu ya, karena saya sendiri kan belum pernah benar-benar merasakan kuliah di Indonesia seperti apa. Tapi dari pengalaman saya selama 3 bulan itu, kalau misalnya di Korea kita pengen mendapatkan nilai A+ kan rankingnya dari F terus D+, C+, kemudian A+ paling maksimum. Itu kita sendiri perlu belajar like literally mati-matian gitu sih kalau saya rasain. Soalnya orang Korea tuh bisa misalnya besok minggu depan midterm gitu ya. Nah, orang Korea tuh bisa Sabtu Minggu ini mereka bakal ngelembur, nggak tidur gitu loh, benar-benar nggak tidur untuk bisa ngerjain examnya itu pagi gitu. Nah, terus tips saya juga jangan percaya kalau misalnya orang Korea ditanya gitu, udah belajar belum? Dia bilangnya belum. Nah, biasanya orang bilang belum nih dapat A+ nanti. Nah, jadi nggak usah percaya, jangan percaya orang-orang gitu. Itu sih tipsnya. Belajar rajin kalau masuk S1. Ya belajar yang rajin ya. Rajin harus rajin. Ya lalu Mas ketika kuliah itu apakah tentang bahasa ini apakah Mas kelasnya menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Korea begitu? Kelas di kampus ya? Kalau di jurusan saya sendiri itu kebetulan 50% bahasa pengajarannya bahasa yang diajarkan. Jadi beberapa mata kuliah saya tuh memakai bahasa Korea, selebihnya pakai bahasa Inggris. Tapi untuk major subjects itu biasanya pakai bahasa Korea gitu. Bahasa Korea. Pakai bahasa Korea. Jadi salah satu contohnya saya sekarang ngambil 7 mata kuliah, ya 5-nya tuh bahasa Korea. Berarti 70% ya, kebanyakan. Ya itu emang gimana lagi dong. Ya, maksudnya pasti ya butuh belajar lagi. Betul. Butuh belajar lebih juga. Betul. Ya. Ya, lalu setelah
membahas masalah kuliah, apakah Mas di kampus juga ikut kegiatan lain begitu selain kuliah? Dulu Bisa di luar hmm, kampus atau di kampus ya? kalau dulu tuh saya sempat pas tahun-tahun awal tuh saya sempat mengikuti KTTI. Jadi kayak kelompok tari tradisional Indonesia di Korea Selatan. Terus saya mengikuti lumayan lama, sekitar adalah 1,5 tahunan. The best lah itu. Itu luar biasa itu. Jadi apa namanya, kegiatan luar biasa. Teman-teman bisa ikut itu setiap hari Sabtu sore. Setiap hari Sabtu sore, jadi belajar tari tradisional di Korea. Tari tradisional Indonesia di Korea. Kemudian kalau sekarang sih pernah ikut public speaking klub juga, namanya Toastmaster. Terus saya jadi vice president sekitar 1 tahun. Terus udah selesai juga. Nah, kegiatan sekarang sih sebenarnya saya di lab sekarang. Jadi asisten lab. Jadi asisten lab profesor. Sama sekarang lagi gabung teman-teman Korea untuk buat startup gitu. Lalu, nah kan tadi, Mas kan jadi asisten lab gitu, asisten lab ya. Itu bagaimana, bisa diceritakan mungkin pengalamannya begitu? Dengan teman lab atau dengan profesor juga? Nah, mungkin sama kayak di Indonesia juga harus dekat sama profesor. Kebetulan di jurusan saya tuh ada profesor yang saya bahasanya bukan sukai ya, mungkin saya kagumi karena penelitian sama kemampuan beliau itu udah saya deketin dari semester awal. Nah, kebetulan awal semester kemarin ini sekitar bulan September awal, dari summer sekitar bulan Juli itu profesor menghubungi lewat TA, lewat asdosnya, lewat asdos. Jadi diajak untuk gabung sebagai asisten lab, mau atau enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman pas itu misalnya mau gitu ya, kayak saya gitu bilangnya mau. Nah, nanti teman-teman bakal diundang di lab, kemudian bakal diinterview tuh. Ada interviewnya lagi, ada interview lagi. Jadi diinterview sama, pas itu saya 2 kali diinterview sama pihak profesor, sama kemudian sama pihak PhD. Jadi ada mahasiswa PhD di sana, saya diinterview. Dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Nah, kemudian nanti teman-teman di sana, kalau saya sih diwajibkan untuk membantu teman-teman di lab ini mengurusi penelitiannya sih. Jadi misalnya kalau di lab saya itu tentang material bangunan, ya tiap hari saya yaitu ngaduk semen buat beton gitu, kita ngaduk semen. Ya asik gitu. Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ini masalah ibadah nih Mas. Oh ya. Itu di kampus itu apakah untuk ibadah sendiri apakah mudah gitu melakukannya atau ada kesulitan? Lalu sholat Jumatnya juga bagaimana? Nah, kalau so far itu di Korea University ini kita nih ada mungkin sama kayak di Pukeung ya. Kalau Pukeung tadi apa? Nama ada Al-Pukeung, ada musola ya. Biasa, Al-Pukeung. Nah, kalau di Korea University kebetulan kita juga ada perkumpulan mahasiswa Muslim. Jadi ini kita ada sekarang tuh anggotanya ada sekitar 50-60 orang. Nah, kita ada musola lumayan besar. Jadi tiap sholat itu kita bisa di situ. Sekaligus Jumatan pun bisa di situ. Gitu. Dan ini terbuka 24 jam. Jadi kalau misalnya sewaktu itu teman-teman misalnya ya pas lagi break kelas itu pengen sholat ya, monggo sholat aja gitu. Itu di Korea University. Jadi ada fasilitasnya begitu ya? Ada fasilitasnya buat sholat Jumat tuh ada. Mukena juga ada, sarung juga ada. Oh, sarung juga ada. Ada. Ya. Nah, lalu kalau makanan halalnya sendiri bagaimana begitu? Apakah susah didapat atau mudah didapat? Kalau di Anam nih termasuk mudah didapat. Jadi kalau di kantin kampus sendiri itu biasanya
biasanya nih ada apa namanya, ada daftar menunya, ada daftar menu per hari yang bisa dilihat, yang teman-teman bisa milih, oh ini oke lah, ini seafood oke gitu. Misalnya oh ada makanan halal, oh juga oke juga gitu. Bisa dilihat untuk kalau kantin kampus. Kemudian untuk restorannya sendiri itu kalau di restoran di Anam lumayan banyak yang menyertakan apa namanya label halal di restorannya kayak gitu. Jadi enak kok, aksesnya enak di sini. Nah, lalu yang terakhir nih Mas, kalau misalnya teman-teman ini mau apply ke GSP begitu, Mas apakah ada saran dan tipsnya begitu untuk teman-teman ini? Deket sama orang tua itu yang pasti. Waduh. Kembali lagi ya, kalau nggak tahu nih, karena cerita saya tuh kembali lagi tadi ya, bayangin aja ya, udah saya nggak keterima di Indonesia gitu, tiba-tiba dapat di Korea, kemudian beasiswa lagi, itu kan apalagi kalau bukan doa kan, karena doa ya pertama mungkin doa, jadi doa orang tua tuh ya luar biasa lah, yang pertama. Yang kedua tuh ya usaha juga, karena di Korea sendiri mungkin Mas Ridwan juga merasakan ya, karena sebagai sama KGSP usahanya tuh harus berkali-kali lipat lebih karena merasakan juga kan ya kuliah di Korea seperti apa. Tapi so far cocok lah kalau misalnya suka belajar atau mungkin cari pengalaman baru, teman baru, monggo datang ke Korea, belajar di sini bareng-bareng. Ya. Nah, sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya gitu kepada Mas Faras, bisa ditulis di kolom komentar. Sama tadi karena ada sedikit masalah teknis, jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sesi sebelumnya tidak bisa dilihat lagi gitu. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang kebetulan karena waktu tidak bisa dijawab. Jadi misalnya tadi bertanya belum dijawab, mungkin bisa ditanyakan kembali gitu. Boleh, di sini. boleh. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mai. Ini syarat KGSP untuk sertifikat TOEFL dan TOPIK kan cuma opsional. Apakah itu jadi penilaian atau apakah bisa gagal gitu kalau misalnya tidak punya? Bagaimana Mas Faras? Nah, untuk info aja, saya nggak menyertakan sertifikat bahasa Inggris apapun. Jadi ya mungkin jadi baik TOEFL atau IELTS itu saya nggak menyertakan, tapi pasti lebih baik menyertakan ya, karena kebanyakan teman-teman KGSP pada batch saya, kemudian pada batch selanjutnya tuh banyak menyertakan, ya harus menyertakan lah, terserah TOEFL atau IELTS boleh gitu. Tapi sebaiknya disertakan. Pastilah disertakan, jangan tiru saya. Gitu. Nah, lalu ada pertanyaan sih dari Siti Rahmadewi. Tapi ini dia beliau nanya tentang KGSP Master. Apakah ada tips dan trik untuk lolos tahap-tahapnya begitu? Atau mungkin Mas Faras bisa memberikan saran secara umum gitu kan, karena KGSP untuk master dan undergraduate kan mirip-mirip sebenarnya. Ya mungkin bisa diberikan tips tahap pertahapan gitu. Untuk KGSP master sebetulnya kembali lagi kan bukan kapasitas saya ya untuk menjawab ini, karena saya yang undergraduate. Tapi setahu saya sih untuk KGSP master syaratnya sendiri, untuk KGSP sendiri itu pertama kembali lagi dari IPK. Kalau saya dulu selama SMA, mungkin salah satu alasan kenapa saya dipilih itu karena dulu pernah mengikuti lomba-lomba juga organisasi, lumayan banyak juga. Itu mungkin juga membantu untuk teman-teman yang mau kakak-kakak senior yang mau daftar KGSP Master. Untuk bidang penelitiannya, setahu saya itu harus sejalur sih ya. Jadi misalnya kalau saya ngambil sekarang teknik sipil, mau daftar KGSP Master, ya berarti harus satu jalur, entah itu mau ngambil terserah, mau struktur atau hidrologi, atau mau ngambil material, atau mau ngambil bagian lingkungan, environmental. Itu sih setahu saya. Tapi selebihnya sama kayak KGSP undergraduate. Good luck lah ya kalau KGSP Master. Good luck lah. Ya.
Ya, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Anggun Dwi Julianti. Sama sebenarnya mirip sama dari Ade Rahma juga. Itu pertanyaannya bisa Mas Faras bisakah share gitu buat pengalaman saat interview untuk beasiswa KGSP gitu. Apakah ada tips-tips tertentunya selama interview? Tips-tips tertentu. Jadi cerita dikit ya sewaktu interview. Pas itu tuh saya interview pas itu kalau nggak salah dari pihak KGSP-nya itu yang mendaftar beasiswa KGSP itu ada sekitar 350 orang waktu itu. Yang dipanggil interview itu ada tahun saya tuh ada 7 orang apa 8 orang. 7 orang 8 orang. 4 dari ITB, 3 dari 4 dari ITB, 3 dari UGM, terus kemudian saya. Nah, sewaktu interview itu yang menanyakan saya itu ada dari kementerian, jadi ibu-ibu dari Kementerian Sosial dan Budaya. Satunya lagi itu dosen dari KAIS. Jadi yang menginterview saya itu ada 2 orang dosen dari KAIS. Jadi ada universitas di Daejeon namanya KAIS. Dosen dari KAIS, kemudian tadi ibu-ibu dari Kementerian Sosial Budaya. Untuk pertanyaannya normal sih ya. Mungkin pertanyaan yang bakal ditanyakan sama interview, kenapa mendaftar KGSP, kenapa memilih universitas ini itu macam-macam. Pede aja sih ya, mungkin pede aja tips saya kalau misalnya selama interview. Boleh sesekali, kalau waktu itu saya latihan sama bapak saya di rumah pas waktu interview karena pasti kan beliau lebih berpengalaman kayak gitu kalau sama untuk interviewnya. Ya. Nah, lalu ya tadi sudah dijawab. Nah, buat teman-teman apakah ada pertanyaan lagi begitu? Misalnya ada yang lagi mau ditanyakan, kita masih ada waktu. Ya. Sepertinya belum ada lagi sih. Iya, santai. Ya. Untuk mungkin sharing-sharing aja ya masalah untuk KGSP. Untuk KGSP sendiri biaya, jadi pemerintah Korea Selatan ini memberikan beasiswa full. Jadi termasuk biaya hidup, kemudian tiket pesawat juga tiket pesawat juga sewaktu jadi berangkat ke sini, kemudian nanti pulang setelah graduation. Kemudian nanti ada kalau misalnya teman-teman sakit tuh ada asuransinya juga, ada asuransi kesehatannya juga. Terus untuk besarnya dana yang diberikan, tadi kan kalau Mas Aldi SMPSD itu kan 1 juta won ya. Nah, jadi kita ini untuk S1 sebesar 800 ribu won. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah lolos lebih dari topik level 5 itu nanti ada tambahan 100 ribu won. Jadi 900 ribu. Ya jadi lumayan lah ya, bedanya cuma 100 ribu doang sama anak PhD gitu. Gitu. Kalau misalnya KGSP seperti itu. Ya lumayan besar juga sih. Lumayan. Oh iya Mas, kalau ini belum ada pertanyaan, tapi saya ada pertanyaan nih. Waduh. Itu KGSP itu apakah mengikat begitu, ada kontraknya atau tidak begitu? Mungkin teman-teman juga penasaran. Jadi KGSP sendiri ini tidak mengikat sama sekali. Jadi tidak mengikat sama sekali, nggak ada tuntutan bagi teman-teman nanti keterima yaitu entah KGSP undergraduate, master atau kemudian postgraduate untuk stay di Korea selama setelah lulus. Tapi kemudian ya kan ada peribahasa there is no free lunch kan, nggak ada sesuatu yang gratis gitu loh. Nah, ada baiknya teman-teman tuh mungkin stay selama setahun atau mungkin 2 tahun kerja bentar di Korea, atau mungkin nggak tahu ya ngerjain sesuatu sama teman-teman Korea gitu kan. Jadi nanti kan pihak NID pun mungkin ya bakal lebih seneng juga sama kita, dan pasti membawa nama Indonesia juga kan lebih gitu. Kalau saya sih gitu. Ya. Nah, teman-teman apakah ada pertanyaan lagi?
Wah, ketemu lagi. Ya, maaf. Oh Ya iya. maaf Mas tadi keputus lagi. Iya, iya, Ya iya. maaf teman-teman semua tadi karena aplikasinya tiba-tiba update otomatis jadinya keputus lagi begitu. Ya, 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 ya. Ya tapi ya kalau Mas mungkin satu pertanyaan lagi gitu. Kan KGSP juga pasti dari negara lain juga ada, maksudnya ada scholar dari negara lain juga begitu. Nah itu bagaimana gitu pertemanan, apakah berteman bisa hubungannya gitu, apakah berteman baik dengan negara-negara lain gitu sebagai sesama KGSP scholar? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya begitu. Kalau menurut saya namanya berteman tuh ya masalah argumen tuh biasa ya. Ya ada api-apinya dikit gitu kan biasanya asik kan. Enggak, tapi kan kembali lagi ya. Sebenarnya masalah pertemanan itu kalau menurut saya ya namanya beda argumen atau mungkin beda pendapat tuh biasa. Cuman gimana bisa kalau bahasa Jawanya sih bukan, kalau bahasa gampangnya sih menyesuaikan. Jadi ngalah atau mungkin nanti agak ngalah dikit lah gitu. Kalau pertemanan sih di KGSP karena dulu saya di Sunmoon di Asan, itu tempatnya lumayan deso ya. Jadi agak masuk itu tempatnya. Nah, jadi saya sendiri sih pas itu satu batch itu sekitar 40 orang. Itu kita deket sih sampai sekarang masih sering kontak-kontakan juga. Kita pun juga ada grup kakao juga, masih sering kontak, masih sering ketemu gitu. Jadi nggak masalah sih untuk masalah pertemanan gitu. Ya, sama pertanyaan lagi. Kalau ini pertanyaan terakhir sih Mas. Tadi kan Mas bilang belajar bahasa di Ansam gitu. Berarti belajar bahasanya tidak di universitas yang sama dengan universitas sekarang? Enggak. Jadi kalau untuk pelajaran bahasa sendiri ini NID nanti bakal naruh kita ke sekolah bahasa itu di Korea. Kalau di seluruh Korea. Nah, maksudnya gini, kalau sewaktu tahun saya itu cuma ada 3 universitas yang digunakan untuk belajar bahasa, Kyunghee, Ewha, sama Sunmoon. Jadi Kyunghee sama Ewha ini ada di Seoul, Sunmoon sendiri ada di Asan. Nah, tapi untuk batch selanjutnya, sepengetahuan saya itu beda-beda. Jadi universitasnya semakin banyak. Ada yang di Busan, ada yang di Daejeon, ada yang bahkan sampai jauh banget di Shilla tuh ada juga. Di Shilla juga ada gitu kan. Jadi nanti ini bakal dipencar mungkin pihak Korea biar biar ngerasa biar tahulah kebudayaan Korea di berbagai tempat. Nah, nanti setelah setahun itu belajar bahasa Korea, tahun berikutnya kalau misal sudah lulus topik level 3 itu langsung masuk ke universitas yang kita daftar. Gitu ya. Ya, ini sepertinya juga teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Betul. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Faras gitu sudah mau meluangkan waktu dan mau berbagi informasinya, sharing tentang beasiswa KGSP. Sekali lagi terima kasih. Lalu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan juga mungkin menginspirasi gitu teman-teman. Amin. Ikut apply ke KGSP. Amin. Untuk sehingga bisa kuliah di Korea. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, saya putus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan teman-teman semua dengan berakhirnya sesi kedua tadi, sekaligus menutup acara talk show kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya dari PCIM Korea Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah ikut menyimak dan mengajukan pertanyaan. Juga mohon maaf bila tadi ada beberapa gangguan teknis dan juga bila ada mungkin ada kekurangannya begitu. Ya karena semua yang sempurna hanya milik Allah. Dan ya kekurangannya kembali pada diri pribadi saya sendiri. Nah, semoga acara pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ya
mungkin teman-teman jadi tertarik gitu apa untuk melanjutkan kuliah di Korea Selatan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.